我大哥做了什么？你敢！Halo guys, halo semuanya di mana kalian berada. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita dan membuat series dari film Martial Master untuk part yang ke-69. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, King Chen telah mengalahkan keluarga Feng. King Chen dan orang-orang dari 5 kerajaan pun pergi meninggalkan keluarga Feng. Di perjalanannya, ketua pavilion mengatakan kalau keluarga Feng adalah di bawah pengawasan pilar keluarga Leng. Dan keluarga Leng adalah salah satu dari 3 keluarga besar di dinasti Wei-nya. Hainu menjelaskan orang yang paling ditakuti di keluarga Leng adalah Leng Pogong. Karena Leng Pogong adalah seorang praktisi martial king tingkat 7 dan juga merupakan pilar keluarga Leng saat ini. Seketika ketua pavilion Siaya pun terkejut mendengarnya. Karena martial king tingkat 7 adalah ranah yang paling tinggi di dataran dinasti Wei. Tidak hanya itu, keluarga Mo dan keluarga sekte Guiyan, sekte Wuji, dan kekuatan lainnya di dinasti Wei juga memiliki praktisi martial tingkat 7. Ketua pavilion pun berkata kepada Hainu, kenapa ia tahu semua tentang keluarga di dinasti Wei. Hainu pun mengaku kalau dirinya adalah keluarga dari dinasti Wei, yaitu keluarga Yuan. Lalu tetua pavilion tahu kalau di dinasti Wei sebelumnya ada 4 kekuatan besar, yaitu keluarga Yuan, keluarga Leng, keluarga Mo, dan keluarga Bu. Di antara mereka keluarga Yuan adalah ketua dari 4 keluarga besar. Seketika Hainu pun sangat sedih karena keluarganya sudah tidak ada satupun yang hidup. Keluarga Hainu di 20 tahun yang lalu dihancurkan dalam semalam. Dan itu salah satu kasus terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah dinasti Wei. Lalu Hainu berkata kepada Lord Qin Chen kalau dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Yuan. Dan ia adalah putra patriark keluarga Yuan. Tetua pavilion juga sangat terkejut karena Hainu ternyata tuan muda dari keluarga Yuan. Ia menanyakan siapa yang telah melakukan semuanya itu kepada keluarga Yuannya, hingga dapat membuat keluarga Yuan musnah. Hainu si budak hitam menjelaskan kalau yang melakukannya adalah keluarga Leng, keluarga Wu, dan sekte Wuji. Juga ada beberapa kekuatan utama lainnya. Mereka menyerang keluarga Yuan karena mereka cemburu dengan kediaman Yuan dan menyerang secara diam-diam. Hainu pun sangat kesal dengan mereka semua yang telah membunuh semua keluarganya. Hainu meminta maaf kepada Lord Qin Chen karena telah menceritakan masa lalunya. Ia menceritakan semata-mata bukan karena mengadu dan meminta Qin Chen untuk membalaskan dendamnya. Lalu Qin Chen berkata kalau ia akan membangun kekuatannya sendiri di dinasti Wei dan ia akan meninggalkan teman-temannya dulu di sana. Qin Chen pun menggunakan formasi pertahanan di sekitar tempat tersebut agar teman-temannya bisa berlindung di dalam formasinya. Qin Chen tahu kalau keluarga Leng akan segera bergerak. Qin Chen meminta ketua pavilion untuk mengantarkannya ke pavilion pil dinasti Wei. Di sisi lain dari keluarga Leng, manajer keluarga Leng melapor kepada ketua keluarga Leng kalau Qin Chen dari 5 kerajaan telah mengalahkan Feng Yuan dari keluarga Feng. Ia pun sangat kesal, namun ia tidak akan bertindak secara langsung. Karena keluarga lainnya tidak boleh menonjol dan ia akan melapor terlebih dahulu ke Departemen Penjaga Kota untuk bertindak lebih dulu. Ia ingin melihat seberapa hebat dan sombongnya Lord Qin Chen. Kita kembali ke Lord Qin Chen. Qin Chen dan tetua pavilion Siaya pergi ke pusat pavilion pil di kota dinasti Wei. Sesampainya di sana ada seorang pemuda yang sok jago dan sok ganteng yang bernama Yi Chen. Ia mengatakan kalau tetua pavilion Siaya telah menghabiskan waktunya bersama orang-orang rendahan dari 5 kerajaan. Seketika Lord Qin Chen pun sangat kesal dengan perkataan tuan muda Yi Chen. Akan tetapi tetua pavilion berkata kepada Qin Chen kalau ia adalah tuan muda Yi Chen, murid kedua Tuan Jie Yuan, yang bukan lain adalah seorang alkemis kelas 5 tingkat menengah. Ia juga menjelaskan kalau tetua Jin Yuan dan gurunya yaitu tetua Subo selalu berselisih. Dan murid pertamanya sekarang adalah jenius pertama pavilion pil dinasti Wei. Dan ia adalah orang yang mencegah Qin Chen untuk mendapatkan kuota.
dan menentang masuknya para murid dari 5 kerajaan. Lalu dengan sombongnya Tuan Muda Yi-Chen mengatakan kalau Nona Xiaya tidak boleh membawa orang-orang kumuh masuk ke dalam pavilion pilnya. Qin-Chen pun langsung angkat bicara kalau ia bukanlah orang kumuh seperti Tuan Muda katakan. Tuan Muda Yi-Chen pun sangat marah karena ia tahu kalau Qin-Chen yang hampir mengambil tempat seniornya. Lalu Qin-Chen berkata, jika Yi-Chen punya nyali, ia meminta mengatakan sekali lagi dan akan membuatnya menangis. Namun Yi-Chen belum tahu betapa saktinya Lord Qin-Chen yang bukan kaleng-kaleng seperti dirinya. Di saat ia menghampiri Qin-Chen dengan wajahnya yang begitu songong, Lord Qin-Chen pun tanpa basa-basi memukulnya dan membuat terpental hingga terluka. Semua orang di sana pun seketika terkejut melihat tuan mudanya terluka hanya dengan sentuhan lembut Lord Qin-Chen. Karena Qin-Chen telah memukulnya, ia tidak terima dengan semua itu. Ia harus bisa membunuh Qin-Chen. Ia berkata kalau ia tidak membunuh Qin-Chen, ia bukan lagi seorang pria. Lalu Tuan Muda Yi-Chen meminta anak buahnya yang ecek-ecek itu untuk membunuh Qin-Chen. Namun di saat kedua anak buahnya itu akan menyerang Qin-Chen, Qin-Chen dengan begitu mudahnya hanya dengan sentuhan lembutnya dan membuat mereka terluka dan tak berdaya. Seketika Tuan Muda Yi-Chen sangat marah dan akan mencabik-cabik Qin-Chen. Tapi lagi dan lagi Qin-Chen menerima serangannya dengan begitu mudahnya walaupun Tuan Muda sudah menggunakan senjata rahasianya. Orang-orang di sana pun tercengang karena ia dengan begitu mudahnya menangkis senjata tersembunyi yang konon katanya sangat mematikan. Lord Qin-Chen pun hanya menamparnya hingga membuatnya terpental. Qin-Chen berkata kalau Tuan Muda Yi-Chen bahkan tidak bisa menahan satupun tamparannya. Ia juga mengatakan kalau Tuan Muda Yi-Chen adalah sampah. Tak selang berapa lama, datanglah manajer Gusun dan Kapten Li Feng. Tuan Muda Yi-Chen mengadu kepadanya kalau Qin-Chen adalah salah satu orang dari 5 kerajaan yang dibawa Nona Xiaya dan sudah berbuat kasar di pavilion pilnya. Ia meminta kepada manajer untuk menghukum Qin-Chen karena sudah menghina pavilionnya. Tetua pavilion Xiaya pun meminta manajer Gusun mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Namun manajer Gusun dengan tegas kalau ia tidak mau mendengarkan penjelasan Nona Xiaya. Apapun alasannya, Qin-Chen sudah membuat masalah di pavilion pilnya. Juga sudah melukai Tuan Muda Yi-Chen dan yang lainnya. Ia meminta kepada pengawalnya untuk membawa Qin-Chen ke aula penegak hukum terlebih dahulu untuk diinterogasi. Namun Qin-Chen mengancam kepada manajer Gusun kalau ia akan menulis surat ke markas pavilion pil domain Beitian untuk melarang pavilion pil dinasti Wei-nya. Lalu manajer Gusun mengira kalau Lord Qin-Chen hanya membual saja. Karena Qin-Chen telah menyakiti murid pavilionnya, semua omongan Qin-Chen tidak berguna baginya. Qin-Chen pun berkata kalau Yi-Chen yang terlebih dahulu menghinanya dan memaksa bertindak. Qin-Chen juga mengeluarkan pasal-pasal tentang pavilion pil domain Wu, yang isinya adalah tidak ada alkemis yang dapat ditolak masuk oleh pavilion pil manapun. Qin-Chen tahu kalau manajer Gusun tidak mungkin berani melanggar aturan pavilion pilnya. Seketika manajer Gusun berkata, apakah Qin-Chen seorang alkemis? Qin-Chen pun menunjukkan rencana alkemisnya kepada manajer Gusun. Orang-orang di sana pun terkejut melihat Qin-Chen memiliki rencana alkemis kelas 3. Manajer Gusun terheran kepada Qin-Chen. Alasan pembentukan Departemen Pengawasan di pavilion pil hanya diketahui oleh beberapa tetua senior di Tanah 100 Dinasti. Tapi mengapa Qin-Chen tahu tentang semua itu? Jadi ia pun memutuskan tidak mempersalahkan hal tersebut dan tidak perlu dibawa ke Departemen Pengawasan. Ia juga langsung memperbolehkan Qin-Chen untuk masuk kapan saja ke pavilionnya. Namun Qin-Chen dan Nona Xiaoya memilih pergi dari tempat tersebut. Lalu Tuan Muda Yi-Chen meminta kepada 2 pengawalnya untuk mencari gurunya. Karena ia tidak percaya dengan Qin-Chen yang bisa sombong di pavilion pilnya. Beberapa waktu kemudian, Qin-Chen pun pergi ke kediaman guru dari tetua pavilion Xiaoya. Lalu ketua pavilion Xiaoya menunjukkan tempat pemurnian gurunya di sana. Ia menjelaskan kalau gurunya mengabdikan dirinya untuk mempelajari pemurnian obat. Bahkan jika sakit gurunya juga tetap tinggal di sana. Di saat bersamaan, ada seseorang yang bernama Wang Zhong. Dan ia adalah kakak senior kedua dari Nona Xiaoya. Ia sangat kesal kepada Nona Xiaoya yang masih berani datang menemui gurunya. Ia menyalahkan Nona Xiaoya karena ia telah merekomendasikan orang-orang dari 5 kerajaan yang menjadikan gurunya dibenci oleh begitu banyak tetua. Bahkan membuat senior besarnya juga dikurung. Lalu senior Su Zeng datang menghampirinya.
Dan ia adalah adik dari guru Nona Sioya. Di saat ia melihat Nona Sioya, ia berkata jika kedatangannya hanya untuk menemui gurunya, ia meminta Nona Sioya untuk pergi saja. Ia mengatakan kalau kondisi gurunya sedang tidak terlalu baik, juga perlu memulihkan diri. Ia meminta Nona Sioya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Nona Sioya pun memperkenalkan Kinchen kepadanya. Ia menjelaskan kepada seniornya kalau Kinchen adalah yang direkomendasikan kepada guru sebelumnya. Namun di saat itu juga ia mendengar suara gurunya yang sedang sakit. Ia pun langsung menemui gurunya. Dan kondisi gurunya ternyata sedang sakit parah. Ia berkali-kali selalu memuntahkan darah. Tanpa basa-basi, Kinchen pun langsung menghampiri guru Sioya. Seketika, senior Suzeng tidak memperbolehkan Kinchen masuk dan memintanya keluar. Namun Kinchen berkata kalau ia akan menyembuhkan dan tidak membiarkannya mati. Lalu dengan nada tinggi ia menanyakan siapa Kinchen sebenarnya. Nona Sioya pun menjelaskan kalau Kinchen adalah seorang alkemis jenius dari 5 kerajaan yang ia rekomendasikan kepada gurunya. Di saat bersamaan, Kinchen mengobati dengan kekuatannya dan langsung menyembuhkannya. Seketika gurunya pun tidak sadarkan diri dan membuat senior Suzeng mengira kalau Kinchen membuat gurunya semakin parah. Kinchen mengatakan untuk melihat reaksinya terlebih dahulu sesudah diobati olehnya. Seketika senior Wang Zong pun ingin menyerang Kinchen. Namun senior Suzeng langsung menghentikannya. Ia berkata kalau Kinchen dibawa oleh Nona Sioya untuk menyembuhkan gurunya. Senior Wang Zong tidak percaya dengan semua itu. Ia mengira kalau penyakit gurunya tidak mungkin bisa disembuhkan oleh Kinchen. Ia tahu gurunya tidak sadarkan diri dan semua itu karena Kinchen yang mencoba menyembuhkannya. Lord Kinchen pun dengan santainya mengatakan untuk jangan khawatir. Ia juga mengatakan kurang dari 10 napas gurunya pasti akan bangun. Nona Sioya pun sangat terkejut. Apa benar hanya dengan 10 nafas gurunya akan segera bangun? Lalu senior Suzeng pun akan menunggunya dan apakah kakaknya akan segera bangun? Senior Wang Zong pun akan mencoba menghitungnya. 5 nafas pun sudah berlalu. Jika gurunya tidak bangun dalam 5 nafas lagi, ia tidak akan mengampuni Kinchen. Ia pun mulai menghitung dari angka 6. 7, 8, 9, 10. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.